Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini kami akan membahas proyek akhir sistem terdistribusi dengan tema klasifikasi jenis sampah menggunakan WebSocket dan React.js. Untuk urgensi dari proyek akhir ini, yang pertama Rising Waste Production, di mana sampah secara global akan diprediksi meningkat menjadi 70% pada tahun 2050 menurut data dari World Bank. Kemudian yang kedua, environmental impact, yakni manajemen sampah adalah salah satu tanggung jawab utama para pemerintah kota dan merupakan salah satu indikator efektif tata kelola yang baik. Kemudian yang ketiga, regulatory pressure, pemerintah memperlakukan aturan daur ulang yang lebih ketat dengan menerbitkan Permen LHK tahun 2019. Kemudian yang terakhir, technological opportunity, yakni penggunaan machine learning dan real-time data processing membuat topik ini dapat menjadi salah satu solusi yang dapat diimplementasikan. Untuk arsitektur dari proyek ini, gambar akan di-capture kemudian dikirim dari front-end klien kemudian diproses ke dalam server, dan di server ini juga diklasifikasikan menggunakan machine learning dan hasilnya akan dikirimkan kembali ke klien secara real time. Untuk metode yang digunakan, kami menggunakan MobileNet dengan jumlah total parameter sebanyak 5.750.886 total parameter. Untuk protokol komunikasi yang kami gunakan, kami menggunakan WebSocket. Apa itu WebSocket? WebSocket adalah protokol komunikasi yang menyediakan jalur komunikasi full duplex antara klien dan server menggunakan koneksi TCP. Setelah klien dan server saling terhubung, mereka dapat terus berkomunikasi sampai salah satu menutup koneksi. Untuk implementasi dari WebSocket ini, yang pertama inisialisasi server dengan menentukan host, kemudian port dan fungsi yang akan dipanggil. Nah, fungsi yang dipanggil ini kami namakan video handler, yang di dalamnya yang pertama yaitu menerima data menggunakan protokol WebSocket, kemudian datanya diproses, selanjutnya diklasifikasikan menggunakan MobileNet, dan hasilnya akan dikirim ke klien kembali. Untuk requirement menjalankan aplikasi ini, yang pertama tentu saja yang diinstal pertama adalah Python versi 3, kemudian Node.js dan NPM. Yang ketiga TensorFlow untuk sebagai server machine learning. Kemudian yang keempat React.js. Yang kelima WebSocket. Dan yang terakhir adalah OpenCV atau library lain untuk image processing. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan akan membahas bagaimana cara melakukan instalasi dan setup dari aplikasi yang telah dibuat. Untuk sisi server, gunakan command prompt untuk melakukan install dengan perintah pip install TensorFlow WebSocket, di mana TensorFlow dan WebSocket adalah dua dependensi yang digunakan dalam server. Lalu untuk React.js, lakukan perintah di command prompt menggunakan npm install untuk melakukan instalasi dependensi-dependensi dari React.js. Nah, setelah berhasil melakukan instalasi, jalankan program dengan perintah python main.py pada sisi server dan npm run dev pada sisi klien, di mana npm run dev akan memberikan URL untuk membuka halaman website React.js yang telah dibuat. Nah, pada website yang telah dibuat akan memberikan dua pilihan, yaitu melakukan klasifikasi dengan capture foto atau dengan stream video. Dua contoh gambar di atas adalah contoh klasifikasi menggunakan capture foto, dan satu foto di bawah adalah contoh melakukan klasifikasi secara real time menggunakan stream video. Untuk akurasi dari setiap kategori model ditunjukkan pada diagram dan tabel berikut. Adapun untuk pengembangan lebih lanjut, diharapkan adanya peningkatan jumlah kategori dan juga jumlah dataset.
Dilakukan juga pengembangan UI lebih lanjut agar memudahkan user dalam menggunakan aplikasi, serta penambahan beberapa fitur seperti multiple file classification, history, ataupun report file. Untuk informasi lebih lanjut terkait kode program yang telah dibuat, dapat dicek di link GitHub repository yang ada dalam PowerPoint ini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan demo dari program yang telah dibuat untuk menunjukkan bagaimana sistem distribusi bekerja. Berikut adalah demo dari aplikasi yang telah dibuat. Di sisi kiri merupakan server dari WebSocket yang akan menerima data dari klien, dan di sisi kanan merupakan klien React.js yang akan mengirimkan data secara real-time. Untuk contoh pertama, akan dilakukan klasifikasi menggunakan capture foto. Di sini, data dari klien hasil foto tersebut langsung dikirimkan ke WebSocket server, di mana langsung dilakukan klasifikasi dan dikirimkan kembali hasilnya. Seperti pada classification result ini. Lalu, untuk stream video secara terus-menerus, server akan menerima data dari klien dan mengirimkannya kembali ke sisi klien dan menampilkan resultnya. Baik, kurang lebihnya seperti itu demo dari pengembangan sistem terdistribusi kami menggunakan WebSocket dan klien React.js. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak.